Jadi saya digugat oleh Bluebird. Sekarang digugatnya apa? Digugat katanya saya tidak bekerja. Lalu bukan tidak bekerja, saya kurang bekerja. Itu hanya satu orang sekretaris pribadi yang masih bekerja mengatakan begitu. Tapi dia kasih 4 saksi. 3 saksi yang lain juga dari Bluebird tidak mengatakan demikian. Jadi sudah kekuatannya kan tidak ada. Saya kasih 5 saksi, semua saksi mengatakan bahwa saya kerja keras, saya membuat semua desain komputer, dan saya sering kali kerja sampai malam. Lalu yang saya pertanyakan, kenapa seluruh gaji yang pernah diterima walaupun banyak sekali tidak dibayar, itu harus dikembalikan? Apakah ini nanti tidak berbahaya untuk yang lain? Kita bayangkan kalau suatu perusahaan dia melakukan PHK, kemudian mengatakan, oh kalau kamu minta pesangon, maka saya akan meminta semua gaji kamu dikembalikan. Kan ini bisa dipakai, namanya putusan Tuhan kok. Jadi ini suatu yang terlalu parah. Lalu kita lihat lagi, ada gugatan lain lagi. Di samping itu ada 100 miliar. Lucu, saya punya deposito. Deposito itu atas nama saya. Saya cabut. Masa itu perbuatan melawan hukum? Lalu ada lagi, dilaporkan ke polisian, itu cukup banyak. Macam-macam dilaporkan ke polisian. Sekarang kepolisian sendiri tidak melanjutkan perkara. Jadi artinya apa? Sudah sampai 14 tahun tidak melanjutkan perkara. Artinya polisi tidak menuduh saya atau tidak menemukan hal yang mereka laporkan. Saya laporannya juga lucu-lucu. Nanti laporannya saya membakar gedung, mau mengampak orang, terus akhirnya tumpeng dijatuhkan. Lalu ada lagi yang lebih lucu, meracuni 800 orang pada saat hari ulang tahun Bluebird. Sekarang masalahnya sudah dibuat, banyak sekali bukti minta ke sini, minta sini, banyak sekali. Tapi apa yang terjadi? Waktu dilaporkan ke polisi, polisi tidak mau menerima laporan ini. Kalau memang itu benar, ya laporkan lagi, naikkan ke Polsek, ke Polres, naikkan lagi ke Polda. Tapi ini tidak dilakukan. Tapi lucunya lagi, kenapa Mahkamah Agung menganggap itu benar? Jadi semua itu yang namanya hakim boleh menentukan. Kalau dia bilang merah walaupun itu biru, ya itu harus dianggap sebagai merah. Dengan perkataan lain kan seperti itu. Itu pun kena dendanya berapa? 100 miliar. Lucu. Lalu apalagi yang lucu lain lagi? Saya dipanggil harus bayar. Harus bayar, anak-anak saya ikut dipanggil. Karena anak-anak saya adalah ahli waris. Coba, harus ikut membayar. Ini masuk akal apa enggak? Sampai di mana sih hukum bisa dipakai? Kok keterlaluan begini masih bisa berjalan? Jadi pengacara ibu pun mengatakan ini pengadilan sesat ini benar. Kalau pengacara saya mengatakan pengadilan sesat. Tapi juga tidak berkuasa. Yang berkuasa kan hakim. Ya bahayanya kan hal begini oleh oknum-oknum di MA dijadikan jurisprudensi begitu ya. Nah, paling bahaya yang untuk masyarakat umum paling bahaya adalah jurisprudensi, bahwa apa gaji yang pernah dibayarkan dapat diminta kembali dan lebih besar daripada jumlah itu. Bu, selama ini apa yang sudah dilakukan sama Ibu? Saya menggugat. Masalah ini? Jadi saya menggugat, sudah sampai naik banding, sampai MA, tetap saja saya kalah. Sekarang saya sudah PK, baru masuk ke PK. Terus langkah Ibu selanjutnya, yang Bojong pernah bilang Ibu akan mengajukan ke pimpinan DPR. Ya, saya menunggu, sekarang kan baru saya laporkan. Ya nanti saya lihat perkembangannya.